Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, salam dari Bogor Baru. Kiranya Anda selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya sharing dengan Anda mengenai bagaimana tanggung jawab kita, ya, jemaat Tuhan, tapi lebih spesifik lagi para saksi yang menyaksikan suatu perjanjian pernikahan Kristen. Ya, jadi kita tahu bahwa di dalam pernikahan Kristen ada dalam ibadah sakramen pernikahan itu ada saksi, ya, dan kemudian dalam bentuk yang lebih luas sebetulnya yang menjadi saksi di dalam ibadah pernikahan itu bukan hanya mereka dua orang atau beberapa orang di depan yang menandatangani akta nikah, tetapi akta nikah gereja tentu saja, tapi juga orang tua. Orang tua adalah saksi dalam suatu pernikahan anak-anaknya, dan lebih luas lagi yaitu jemaat yang hadir dalam suatu ibadah pernikahan adalah yang menjadi saksi di dalam suatu perkawinan, di dalam suatu pernikahan, di dalam kehidupan Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dari Rut pasal 4 ayat 9 sampai 12. Dan ini kelanjutan dari studi kita atau renungan kita tentang kitab Rut. Kita sudah masuk pada pasal 4 ayat 9 sampai 12. Dan sebagai latar belakang dari khotbah atau sebagai perikop dari renungan ini, yaitu bahwa terjadi pernikahan antara Boas dan Ruth, dan pada zaman itu yang disebut dengan ada marriage covenant atau perjanjian pernikahan itu sesuai dengan adat dan budaya pada saat itu, yaitu terjadi di pintu gerbang, ya. Jadi di pintu gerbang, keputusan di pintu gerbang di mana Boas menikah dengan Ruth, ya. Boas, seperti renungan sebelumnya, Boas adalah yang disebut dengan seseorang yang memiliki hak untuk menebus Ruth dan Naomi. Dan kemudian dia adalah orang kedua. Orang pertama adalah seseorang yang melepaskan haknya kepada Boas, dan proses semacam janji nikah itu menurut kitab Rut itu dilakukan di pintu gerbang dan disaksikan oleh tua-tua orang Bethlehem pada saat itu. Jadi orang-orang tua yang ada di kota Bethlehem pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pernikahan itu ada tujuannya. Satu pernikahan ada tujuannya. Dan pernikahan yang terjadi antara Boas dan Ruth ini, kalau kita melihat secara literally, secara tercatat, ya, secara eksplisit disebutkan di dalam Ruth pasal 4 ayat 10 bunyinya demikian, ya, atau saya baca dari ayat 9. Rut pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat 10 berbunyinya demikian. Di sini akan menggambarkan bagaimana tujuan dari pernikahan Rut dan Boas ini, ya. Ayat 9 berbunyi, kemudianlah berkatalah Boas kepada tua-tua dan kepada semua orang di situ. Jadi yang hadir di pintu gerbang itu ada tua-tua yang jumlahnya itu 10 orang yang sudah terpilih, tapi selain mereka yang 10 orang semacam mempunyai hak voting, ya, 10 orang itu hak yang menentukan, juga ada banyak orang di pintu gerbang. Jadi jemaat secara keseluruhan cukup banyak, tapi hanya ada 10 orang yang mempunyai hak untuk menentukan. Saya baca sekali lagi. Kemudian berkatalah Boas kepada tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon akan aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, akan kuperoleh menjadi istriku, untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi.
Jadi Boas mengatakan di dalam ayat 9 dan ayat 10 ini tujuan dari dia menebus Rut atau dia menikah Rut yaitu untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu, ya. Tentu saja siapa? Elimelek dan Mahlon, ya, suami Boas, suami Rut yang pertama. Suami Rut yang pertama. Jadi Mahlon dan Elimelek, dan tentu saja saat ini yang masih hidup adalah Naomi dan Rut. Untuk menegakkan nama orang-orang ini. Demikianlah nama orang ini tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya, dari antara warga kota. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini adalah tujuan dari pernikahan yang diakui Boas di tengah-tengah saksi, di hadapan saksi pada saat itu, dan di hadapan orang banyak yang ada di Bethlehem saat itu. Menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Nah, saya ingin sampaikan ke Anda bahwa setiap pernikahan itu mempunyai tujuan. Ada tujuan tertentu dari setiap pernikahan, dan Alkitab menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan Kristen itu memang sangat spesifik, yaitu membangun keluarga Kristen, membangun keluarga yang mengenal Tuhan, dan kemudian kalau pada Kejadian, ya, pada kitab Kejadian, bagaimana keluarga yang pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, mereka diberi hak dan kewajiban untuk mengelola alam semesta ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi itulah tujuan, ya, membangun keluarga Kristen, keluarga yang taat pada Tuhan, dan kemudian keluarga yang memuliakan Tuhan. Itu tujuan dari pernikahan Kristen. Dan pernikahan Kristen ini perlu didoakan, ya, perlu didoakan. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat bagaimana yang kita sebut dengan saksi itu melakukan doa, menyampaikan doa pada perjanjian pernikahan itu. Jadi semacam kebaktian, kalau zaman sekarang ini kebaktian, lalu kemudian setiap orang-orang atau saksi-saksi itu menyampaikan apa yang disebut dengan tanggung jawab mereka, yaitu mereka menyampaikan doa atas pernikahan yang terjadi itu. Bapak Ibu, dari renungan ini kita akan mengambil kesimpulan bahwa sebagai saksi kita punya tanggung jawab, ya. Anda yang hadir di dalam suatu pernikahan, atau sebagai orang tua Anda membawa anak-anakmu untuk pernikahan, atau bahkan Anda yang secara formal ditunjuk sebagai seseorang yang menandatangani surat-surat perjanjian nikah itu, Anda pun juga mempunyai tanggung jawab, ya. Tanggung jawab itu yang dalam renungan pada hari ini kita akan melihat dalam bentuk doa. Dan mari kita melihat doa-doa apa yang disampaikan di dalam perikop yang kita baca ini. Saudara, yang pertama adalah doa untuk Rut. Jadi Rut sendiri secara spesifik mendapat doa dari para saksi ini, ya. Orang-orang yang hadir pada saat itu menyampaikan doa tentang Rut. Dan mari kita melihat itu dari ayat 11. Ayat 11 mengatakan demikian. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Kemudian ini bunyi doanya. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun umat Israel. Itulah doa mereka. Tuhan kiranya memberkati Rut, ya, perempuan muda yang masuk ke rumahmu ini, menjadi seperti Rahel dan Lea. Dan kita tahu Rahel dan Lea itu adalah istri Yakub, ya. Keduanya kakak beradik yang adalah istri Yakub. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pasal 4 ayat 2, ini renungan pada minggu yang lalu, kita tahu bahwa ada 10 orang saksi. Dan seperti tadi saya sebutkan bahwa proses atau janji pernikahan ini justru berlangsung itu di pintu gerbang, ya. Di pintu gerbang itu keputusan pernikahan itu terjadi. Dan di dalam ayat 11 tadi yang kita baca, ya, bahwa jumlah orang yang hadir itu tidak hanya terbatas pada 10 orang saksi itu, tapi juga ada banyak orang lainnya. Dan mereka mendoakan Ruth supaya Ruth memiliki keturunan seperti apa yang diberikan oleh Rahel dan Lea kepada, atau Lea dan Rahel kepada Yakub, ya. Saudara-saudara sekalian, doa ini sangat penting, ya, bahwa Ruth
memiliki keturunan. Mengapa? Karena sesungguhnya Ruth ini sudah menikah sebelumnya dengan Mahlon dan sudah 10 tahun menikah, ya. Di dalam pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa di Rut pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa Rut itu sudah menikah 10 tahun, 10 tahun dengan Mahlon. Tetapi kemudian sampai Mahlon meninggal, Rut tidak mempunyai keturunan, atau Rut dan Mahlon tidak mempunyai keturunan. Oleh karena itu doa mereka ini supaya itu jangan terjadi dengan Boas, ya, dengan Boas dan Rut, bahwa Rut mempunyai keturunan dan keturunan itu banyak, ya, seperti apa yang terjadi dengan Rahel dan Lea. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memberikan pelajaran. Jadi ini doa yang sangat spesifik di dalam janji pernikahan itu, dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menjadi saksi, dan yang disebut dengan kita di sini Bapak Ibu Saudaraku adalah saksi yang resmi, ya, yang sesuai dengan aturan, tapi juga jemaat yang hadir dan juga keluarga, Bapak Ibu orang tua, sana keluarga dari pasangan yang menikah, kita semua yang hadir di dalam ibadah pernikahan itu, kita adalah saksi-saksi. Dan kewajiban bagi kita yaitu kita mendoakan agar supaya wanita atau perempuan yang menikah ini diberkati oleh Tuhan dengan kandungannya. Nah, selama ini kalau kita hadir di dalam pernikahan, ya, ibadah pernikahan, apa yang kita lakukan? Ya, kita tidak begitu memperhatikan aspek ini. Yang kita perhatikan adalah kepentingan kita memperhatikan aksesori yang ada dalam pernikahan, kita memperhatikan hal-hal yang lain, ya, yang bukan merupakan hal yang utama, yang prinsip. Itu terjadi selama ini. Jadi pelajaran bagi kita bahwa ketika Anda hadir dalam satu pernikahan dan ketika Anda disebutkan sebagai saksi atau sebagai jemaat yang hadir, maka apa yang Anda lakukan yaitu Anda harus mendoakan, menyampaikan doa kepada Tuhan, menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan agar supaya perempuan yang menikah itu dia diberkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan karena melalui dia dan melalui kandungannya akan hadir generasi-generasi yang baru. Dan karena itu harus didoakan. Nah, saudara, itu pelajaran pertama doa pertama yang disampaikan oleh para saksi yang hadir di dalam satu pernikahan, upacara pernikahan. Nah, yang kedua yaitu kalau yang pertama tadi doa untuk Rut, yang kedua adalah doa untuk Boas. Kembali kita melihat di dalam ayat 11 ini bagaimana doa untuk Boas itu disampaikan oleh saksi dan jemaat yang hadir di dalam janji pernikahan itu. Ayat 11 mengatakan, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya membangun umat Israel. Tadi itu untuk Rut, dan kemudian untuk Boas dikatakan begini, biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Ini bagian yang kedua dari doa para saksi dan jemaat yang hadir pada saat itu, yaitu doa untuk Boas. Dan doa untuk Boas ini yaitu biarlah engkau menjadi makmur, ya, engkau menjadi makmur ini artinya secara finansial, ekonomi, ya, engkau menjadi berkecukupan, bahkan berlebihan, engkau menjadi makmur. Nah, saudara, dikatakan ini di Efrata, dan Anda yang dimaksudkan dengan Efrata ini ya bukan hanya di Bethlehem, tapi Bethlehem, Yerusalem atau Yudea secara keseluruhan. Ya, jadi engkau menjadi makmur di daerah ini bukan hanya di satu kota itu saja di Bethlehem, tapi Bethlehem dan sekitarnya termasuk Yerusalem dan daerah Yudea. Engkau menjadi makmur di Yudea. Kemudian dikatakan juga di dalam doa ini, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Agar namamu termasyur, agar engkau makmur dan agar namamu termasyur. Saudara, saya ingin menekankan tentang kata termasyur. Termasyur di sini ini berarti namamu ini dikenal karena reputasimu, tetapi lebih dari itu, namamu termasyur ini berarti namamu dikenal sebagai orang yang memiliki integritas dan yang memiliki loyalitas dan ketergantungan dan percaya penuh kepada Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan termasyur. Supaya namamu termasyur di Bethlehem sebagai apa? Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai seseorang yang memiliki integritas, yang betul-betul beriman kepada Yahweh, kepada Tuhan Allah. Itu adalah doa yang kedua yang disampaikan yang disampaikan oleh saksi dan jemaat pada saat itu kepada Boas.
Yang pertama adalah kepada Ruth dan yang kedua ini kepada Boas. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di ibadah sakramen ya yang biasanya kita hadir ya di pernikahan yang biasanya kita hadir, biasanya juga jemaat diikutkan serta di dalam liturgi jemaat diikutkan serta, bahkan jemaat diminta untuk mendoakan. Biasanya pasangan yang menikah itu disuruh berbalik kepada jemaat, menghadap jemaat, lalu kemudian jemaat ini tergantung dari liturgi yang berbeda dari gereja ke gereja. Tapi pada umumnya yang menikah ini, pasangan yang menikah diperkenalkan kepada jemaat, lalu kemudian diminta jemaat menerima mereka, lalu kemudian jemaat mendoakan mereka. Karena kita mengatakan amin, kita ikut mendoakan apa yang didoakan oleh pendeta yang memimpin ibadah pernikahan. Nah, yang penting kita ingat, yang harus kita ingat bahwa ketika kita hadir dan kita mengatakan amin terhadap apa yang disampaikan oleh para pendeta, oleh pendeta dan para pelayan, itu berarti kita mendoakan, kita ikut mendoakan. Jadi ini bukan sesuatu liturgi yang biasa ya, tapi ini satu liturgi yang penting bahwa jemaat diminta untuk menjadi saksi terhadap pernikahan itu ya, jemaat secara keseluruhan menjadi saksi terhadap pernikahan itu, dan jemaat diminta untuk mendoakan ya. Seperti apa yang disampaikan di sini ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini bahwa ketika dikatakan kamulah pada hari ini menjadi saksi ya, ketika dikatakan begitu di dalam akhir ayat 10, kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, ini kuncinya, seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang itu mengatakan bahwa kami ini menjadi saksi ya, bahwa benar kamilah ini yang menjadi saksi ya. Jadi perkataan ini menyampaikan bahwa ikut bertanggung jawab. Mereka yang menjadi saksi ini, kamilah menjadi saksi. Di akhir ayat 11 dikatakan kamilah menjadi saksi. Jadi itu satu pernyataan dari jemaat yang hadir di dalam suatu pernikahan. Kamilah yang menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu, menjadi saksi itu artinya bertanggung jawab tadi ya, ikut serta di dalam proses itu, proses pernikahan itu menjadi tanggung jawab, dan oleh karena itu menyampaikan doa syafaat, menyampaikan doa kepada Tuhan, permintaan-permintaan, permohonan-permohonan agar Tuhan berkati pasangan yang menikah. Nah, apa ini artinya bagi kita Bapak Ibu sekalian? Anda harus mendoakan, di samping tadi yang pertama mendoakan perempuan, pasangan wanita, yang kedua Anda harus mendoakan laki-laki. Mengapa di sini pokok doanya itu sangat terarah, dikatakan supaya makmur di Efrata ya, hidup secara berkecukupan secara finansial dan ekonomi, dan memang itu merupakan doa-doa kita, dan kemudian termasyur di Bethlehem ya, artinya bahwa harus hidup dengan nama baik ya, reputasi, mempunyai nama baik, dan itu berarti memiliki integritas dan bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Anda membawa anak-anak Anda dalam pernikahan, ketika Anda hadir dalam satu ibadah pernikahan, Anda menjadi saksi, maka inilah yang Anda harus doakan. Anda harus menyampaikan doa secara spesifik dan menyampaikan itu kepada Tuhan agar Tuhan berkati bapak atau laki-laki yang menikah ini, dan dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar itu yaitu reputasi dan nama baiknya seorang bapak, seorang suami yang nanti menjadi kepala keluarga, dan saatnya juga nanti memimpin anak-anaknya yang diberikan melalui keluarga ini ya, keturunannya yang diberikan oleh keluarga ini. Jadi doakan itu ya, doakan yang pertama yaitu doakan perempuan, yang kedua doakan laki-laki, karena itu juga pelajaran yang diberikan melalui bacaan kita di kitab Boas, di kitab Rut tentang Boas ini ya. Bagaimana kitab Rut yang menjelaskan tentang Boas yang menikah dengan Rut. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, jadi hal yang ketiga apa yang didoakan? Kalau yang pertama tadi mendoakan perempuan, yang kedua mendoakan laki-laki atau Boas dengan topik dan pokok doa yang sangat spesifik, maka yang ketiga adalah mendoakan keturunan mereka, mendoakan keturunan Rut dan Boas.
Bapak Ibu, di dalam ayat 12 dikatakan begini. Jadi ini tiga pokok doa ini dinaikkan oleh para saksi dan jemaat atau orang banyak yang hadir pada saat itu secara beruntun. Yang pertama mendoakan Rut, yang kedua mendoakan Boas, dan yang ketiga mendoakan keturunan-keturunan mereka. Dikatakan begini, keturunanmu kiranya ayat 12, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Itulah doa yang ketiga, pokok doa yang ketiga, yaitu agar supaya Boas dan Rut memiliki keturunan, dan keturunan mereka itu seperti keturunan Peres, ya, keturunan Peres. Saudara, saya ingin menjelaskan siapa itu keturunan Peres. Peres ini adalah anak dari Yehuda dan Tamar, ya, Yehuda yang Anda kalau baca itu di dalam kitab Kejadian, ya, bagaimana Yehuda ada prosesnya sangat panjang, tapi pada akhirnya Yehuda menikah dengan Tamar dan kemudian memiliki keturunan, memiliki anak yang bernama Peres, ya. Dan dari Peres sampai dengan Boas itu ada 6 generasi. Jadi siapakah itu Peres? Peres adalah nenek buyut dari Boas, ya. Dari Peres kemudian ada 6 generasi. Boas ini adalah generasi ke-6 setelah Peres. Jadi Peres sampai Boas itu 6 generasi, atau boleh dikatakan Yehuda sampai dengan Boas ini ada 7 generasi. Dan doa jemaat dan saksi yang hadir di dalam janji pernikahan ini atau upacara pernikahan ini atau tradisi pernikahan ini, apa yang doa mereka yaitu supaya keturunan dari Boas dan Rut ini seperti keturunan Peres. Ini artinya bahwa keturunannya yang banyak, ya, keturunannya yang banyak, kemudian keturunannya yang tetap sebagai orang-orang Yehuda yang bergantung pada Tuhan. Keturunan yang percaya kepada Tuhan, keturunan yang bergantung pada Tuhan. Saudara sekalian, Peres adalah bagian dari keturunan Yakub. Anda tahu bahwa Peres orang tuanya atau ayahnya dan orang tuanya itu Yehuda dan Tamar, dan kemudian Yehuda adalah anak dari Yakub. Jadi ini adalah keturunan Yakub, dan kita tahu bahwa ketika disebutkan keturunan Yehuda atau keturunan Peres, ini juga artinya keturunan Yakub, menjadi satu bangsa. Jadi keturunan ini dari keluarga Yakub ini menjadi satu bangsa, umat pilihan Tuhan, menjadi satu bangsa, menjadi satu jemaat, menjadi umat yang besar, dan pada akhirnya menjadi gereja karena mereka adalah umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka adalah gereja. Dan ini adalah doa yang disampaikan supaya keturunan ini menjadi keturunan yang besar dan menjadi keturunan yang beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan Boas dan Rut ini doakan supaya mereka ini menjadi keturunan yang besar, daripadanya keluar ada generasi-generasi baru, keturunan yang besar, dan kemudian keturunan ini adalah keturunan yang milik Tuhan, keturunan yang memuliakan Tuhan, keturunan yang menjadi gereja, keturunan yang menjadi orang-orang yang beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu, apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita ketika kita hadir dalam suatu ibadah pernikahan, atau ketika kita menjadi saksi, atau ketika Anda membawa anak-anak Anda ke dalam suatu pernikahan Kristiani, maka Anda harus doakan dengan visi yang jauh ke depan. Jadi bukan hanya mendoakan tentang mereka berdua, tapi keturunan-keturunannya. Ya, dan ini juga kita sering hadapi ketika gembala sidang atau pendeta yang memimpin ibadah, yang memimpin ibadah pernikahan biasanya juga mendoakan untuk masa depan yang lebih jauh, visi yang lebih jauh ke depan tentang keturunan yang mungkin yang diberkati Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada pasangan yang menikah itu. Nah, pada saat kita mendoakan itu, saudaraku, tentu saja yang Anda doakan adalah generasi Kristen yang akan datang. Anda mendoakan gereja, Anda mendoakan orang-orang percaya agar keluarga yang menikah ini, yang dinikahkan ini, atau keluarga yang baru menikah ini membangun generasi baru, generasi milik Tuhan yang akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah doa syafaat yang disampaikan oleh para saksi yang hadir di dalam
secara tradisi janji pernikahan antara Boas dengan Ruth. Dan ketika mereka menjadi saksi, mereka katakan kami menjadi saksi. Ya, seperti demikian pula ketika Anda hadir, berarti Anda mengatakan bahwa Anda menjadi saksi. Dan karena Anda menjadi saksi, maka Anda mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan perempuannya, pengantin perempuan. Anda mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan pengantin laki-laki supaya termasuk integritas, menjadi bapak, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab di dalam keluarganya. Dan yang ketiga, Anda mendoakan keturunan, masa depan keturunan dari keluarga ini yang nantinya membangun generasi-generasi baru, melahirkan generasi-generasi baru yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kesimpulan dari Rut pasal 4 ayat 9 sampai 12 ini, yaitu tentang tanggung jawab para saksi di dalam suatu janji pernikahan. Apa merupakan kesimpulan? Nah, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa syafaat di dalam Yohanes 17, ketika Yesus melakukan doa syafaat, Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Ya, Yesus berdoa kepada murid-muridnya, tapi juga kemudian Yesus berdoa bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi kepada mereka yang percaya karena pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Anda melihat ini satu doa syafaat yang melihat jauh ke depan. Bukan saja kepada murid-muridnya saat itu, tetapi kepada orang-orang percaya yang dilahirkan, yang hadir karena pemberitaan firman Tuhan, karena pengajaran yang disampaikan oleh murid-muridnya, maka akan hadir orang-orang percaya baru. Jadi kepada mereka pun Tuhan Yesus mendoakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika Anda berdoa, ya hadir dalam suatu pernikahan atau membawa putra-putramu ke dalam suatu pernikahan, membawa anak-anakmu ke dalam suatu pernikahan, bahkan menjadi saksi dalam suatu pernikahan, maka yang Anda doakan ini yaitu suatu visi yang besar, ya, satu visi yang besar. Anda sedang berdoa atau Anda sedang bergumul untuk membangun anak-anak muda, untuk melahirkan anak-anak muda. Ya, bagi mereka yang menikah saja, bukan mereka yang menikah saja pada saat itu, tapi membangun orang-orang muda, generasi baru yang melalui pernikahan ini suatu generasi baru yang akan dihasilkan. Orang-orang Kristen baru yang akan dilahirkan. Gereja-gereja baru yang akan dibentuk. Itu sebetulnya makna dari doa syafaat yang kita sampaikan di dalam satu pernikahan. Tentu saja keputusan untuk apa yang disebut dengan pernikahan, masuk ke dalam pernikahan, itu semua adalah dalam skenario rancangan dan berkat Tuhan bagi setiap orang, ya. Dan ketika masuk di dalam pernikahan itu, maka tanggung jawab yang menikah dan tanggung jawab semua orang yang membawa orang yang menikah ini ke hadapan Tuhan mempunyai tanggung jawab yang sama. Tanggung jawabnya itu yaitu kita berpikir mengenai masa depan dari keluarga ini, dari keturunan-keturunan Kristiani, dari generasi-generasi baru, generasi-generasi yang akan dilahirkan melalui perkawinan Kristen, ya, akan melahirkan itu. Dan kita berpikir mengenai gereja, ya, kita berdoa tentang gereja, bahwa ke depan gereja akan hadir, akan tetap ada, karena perkembangan dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena bertambah jumlah orang-orang yang memuliakan nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini ketika kita membawa anak-anak kita ke dalam suatu pernikahan, ya, ke perkawinan Kristiani, atau ketika kita hadir di dalam suatu perkawinan, mungkin saudara kita, famili kita yang menikah, maka hendaklah kita memperhatikan hal ini, atau anggota gereja kita, anggota persekutuan kita memperhatikan hal ini, bahwa ini satu visi yang besar dalam rangka tetap melahirkan generasi-generasi baru yang memuliakan nama Tuhan. Dan itu merupakan tanggung jawab warga jemaat, tanggung jawab Anda sebagai saksi. Dan ketika ditanya apakah Anda menjadi saksi, seperti 10 orang yang memiliki hak suara di pintu gerbang kota Bethlehem itu, dan seperti banyak jemaat yang hadir pada saat itu, ketika ditanya apakah kalian menjadi saksi, dan mereka semua mengatakan kami menjadi saksi. Mulai hari ini katakan kami menjadi saksi
untuk satu pernikahan, dan kemudian Anda bertanggung jawab. Ketika Anda melakukan itu, Anda bertanggung jawab untuk mendoakan keluarga-keluarga Kristen di lingkungan Anda, di sekitar Anda, dan biarlah keluarga-keluarga Kristen itu hidup di dalam ketaatan dan percaya kepada Tuhan dan melahirkan generasi-generasi baru untuk melanjutkan gereja Tuhan di dunia ini, di muka bumi ini. Tuhan berkati Anda sekalian. Amin.